Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi, sehat selalu, bahagia menaungi kehidupan kita. Puji Tuhan. Tetapi apabila di antara saudara ada yang terbeban, juga ada yang tidak sehat dan mengalami berbagai-bagai masalah, percaya saudara, Tuhan melihat semua itu. Dia tidak akan tinggal diam, tapi dia menunggu kita berseru-seru kepadanya, dan dia akan turun tangan untuk menolong kita. Saudara, saat ini sebelum kita memulai hari kita dengan berbagai aktivitas dan juga pekerjaan yang akan kita lakukan pada saat ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar, yaitu satu ayat dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk mengartikan firman ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau tetap memelihara hidup kami, membangunkan kami pada pagi yang indah yang baik ini. Dan saat ini kami mau berhenti sebentar Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami pahami tentang firman ini. Terlebih Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk melakukan firman ini, sehingga kami Engkau dapati dalam taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini, yaitu surat Yakobus 1 ayat 27. Saudara dapat membacanya dan sebaiknya Anda membaca masing-masing di tempat masing-masing supaya kita dapat memahami bersama. Yaitu saya ulangi, Yakobus 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin, firman Tuhan. Saudara, pada saat saya membaca firman ini, saya berpikir, kenapa firman ini sampai dikatakan yang murni dan tidak bercacat? Lalu saya mulai menelusuri, apakah arti ibadah dalam kekristenan? Saya dapati arti sebenarnya dalam kekristenan, ibadah ialah ungkapan rasa takut, rasa hormat, rasa syukur, pujian, serta sukacita kepada Tuhan. Saudara, ibadah ini dikatakan murni, artinya tidak tercemar dan tidak bercacat, artinya tidak bercela. Sungguh luar biasa saudara, ibadah ini yang murni dan tidak bercacat kepada Tuhan Bapa kita di sorga adalah mengunjungi anak yatim piatu, para janda-janda yang sedang kesusahan, saudara. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mengunjungi mereka, yatim piatu dan para janda yang sedang kesusahan, merupakan ibadah yang murni dan tidak bercacat. Luar biasa. Saya berpikir, sungguh luar biasa Tuhan memperhatikan mereka, sehingga dikatakan ibadah yang murni dan tidak bercacat adalah mengunjungi mereka yang sedang kesusahan. Lalu saya meluaskan arti bahwa banyak sekali orang-orang yang tertekan, mereka-mereka yang berkesusahan, yang sulit, yang tidak dapat makan, yang miskin kata Alkitab. Mereka yang susah. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Banyak sekali yang menderita. Banyak sekali yang menderita. Yang di PHK. Yang kena banjir, bencana alam, longsor. Dan berbagai-bagai masalah. Saudara, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka sehingga Tuhan mengatakan bahwa ibadah yang murni dan tidak bercacat adalah mengunjungi mereka, anak yatim,
para janda. Dan kita luaskan kepada orang-orang yang termarginalkan, saudara, yang susah. Sungguh Tuhan mengasihi mereka. Lalu saya membaca ayat dari firman ini yang terdapat dalam Matius 25 ayat 34b, dikatakan seperti ini, saudara. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita lanjutkan dengan ayat 40. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, seru Tuhan Yesus. Lalu kita lanjutkan dalam ayat 45. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, ini suatu perintah yang wajib untuk kita lakukan. Apabila benar-benar kita mengasihi Tuhan Yesus. Lalu saya akan mengajak saudara juga membaca firman Tuhan dari Amsal 14 nomor 21, ayat 21. Amsal 14 ayat 21. Dikatakan seperti ini. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saudara yang terkasih, semua kita makhluk yang diciptakan Tuhan di dunia ini mencari yang namanya bahagia. Di mana kita dapatkan bahagia itu? Sampai hari ini masih banyak sekali orang mencari. Di manakah kebahagiaan itu? Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita, saudara. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan, berbelas kasihanlah kepada orang yang menderita. Maka engkau akan meraih kebahagiaan. Lalu saya akan sambung juga ke ayat Amsal 19 ayat 7. Kita banyak membaca firman Tuhan supaya kita membiasakan diri kita dalam hari-hari kita. Saudara, sungguh sangat amat penting membaca firman Tuhan. Karena inilah harta yang paling dan sangat berharga bagi kita. Yang menuntun kita untuk kehidupan yang kekal. Seperti Tuhan katakan, ada kerajaan yang sudah disiapkan untuk kita. Oleh sebab itu saya akan terus membaca firman-firman Tuhan ini kepada saudara. Sekarang terambil dari Amsal 19 ayat 17. Dikatakan seperti ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, memiutangi Tuhan. Apa arti memiutangi Tuhan? Membuat Tuhan berhutang kepada kita. Kepada orang-orang yang melakukan belas kasihan. Setiap orang melakukan belas kasihan, itu memiutangi Tuhan. Saudara, kita memiutangi sesama kita manusia. Kita udah sangat bangga, bahagia, senang. Berarti saya punya tagihan. Saya punya tagihan. Dalam hal ini Tuhan katakan, siapa yang berbelas kasihan kepada orang yang lemah, yang membutuhkan, sesama umat manusia, dia memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang. Saudara, Tuhan itu adalah sang pencipta langit dan bumi dan menciptakan hidup kita. Dialah sumber segala berkat, sumber segala kebahagiaan, sumber segala sukacita, damai sejahtera, kesehatan, umur yang panjang, yang memberkati kita dan semua keturunan kita. Dialah Tuhan Yesus. Saudara, berbuat belas kasihan, memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang. Dahsyat, saudara.
dahsyat. Ayat ini luar biasa. Oleh sebab itu, dalam kita memulai hari kita, pasti kita bertemu dengan banyak orang di sekitar kita yang termarginalkan, saudara, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan makan, minum, yang membutuhkan uang, yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan dari kita, yang masih diberikan kelebihan oleh Tuhan. Jangan tunggu, saudara. Lakukan. Ibadah benar, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Hadir setiap hari Minggu di gereja. Benar, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan dalam nats ini adalah melakukan action, saudara. Berbuat. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan itu melakukan dengan belas kasihan adalah mengiutangi Tuhan. Yang mengatakan itu adalah kitab. Bukan saya, saudara. Bukan manusia. Tetapi kitab Tuhan ini yang mengatakan itu semua. Jadi, saya mengajak saudara akan mulai hari saudara. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di kanan, di kiri, di depan, dan di belakang. Saudara, ulurkan tangan kasihmu kepada mereka. Berbelas kasihan engkau. Dan kita semua kepada mereka. Supaya janji Tuhan kepada kita akan digenapi Tuhan. Akan digenapi Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset, saudara. Tidak pernah meleset. Semua akan digenapi pada kita. Amin. Shalom, saudara. Sebelum kita berpisah pada pagi hari ini, mari kita berdoa menutup perjumpaan kita ini. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami untuk melakukan kasih pada setiap orang, terutama kepada yatim piatu dan janda-janda yang berkesusahan. Tuhan, terima kasih. Kalau kami melihat kemampuan kami tidak mampu, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami mampu melakukan semua perintah-Mu ini, Tuhan. Sehingga Engkau akan disenangkan dengan segala perbuatan kami ini. Engkau akan disenangkan dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.